Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitri dengan NIM 211030121683 dari kelas 7M. Baik, di sini saya akan mempresentasikan aspek anak perkotaan dengan kondisi khusus daycare di perkotaan. Yang pertama di sini ada pengertian daycare, di mana daycare itu merupakan upaya untuk memberikan pola asuh kepada anak yang kurang atau jarang menerima asuhan dari orang tuanya, yang biasanya sibuk bekerja atau melakukan tugas lain pada jam kerja, bukan untuk menggantikan tugas atau peran orang tua dalam mengasuh anak. Terus tujuan daycare adalah untuk memberikan pelayanan kepada anak usia 0-6 tahun yang terpaksa ditinggal oleh orang tuanya karena pekerjaan atau hal lainnya, memberikan layanan untuk mendukung tumbuh kembang, mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, serta hak untuk berpartisipasi dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Yang kedua itu faktor penyebab daycare. Faktor penyebab daycare ada 4. Yang pertama itu kebutuhan orang tua yang bekerja. Karena tingginya kebutuhan ekonomi keluarga, jadi orang tua di sini memutuskan untuk bekerja di luar rumah, sehingga orang tua di sini juga menitipkan anaknya atau membutuhkan layanan daycare untuk menitipkan anaknya selama jam kerja. Yang B itu kurangnya dukungan dari keluarga besar. Karena tidak semua keluarga memiliki akses atau dukungan dari kerabat seperti nenek atau kakek untuk menjaga anaknya. Jadi orang tuanya di sini uh, memutuskan untuk menitipkan anak-anaknya tersebut di daycare gitu. Yang C itu kebutuhan pengembangan anak. Daycare di sini tuh memberikan peluangan bagi anak untuk belajar berinteraksi dengan teman sebayanya, terus perkembangan sosial dan emosionalnya. Jadi melatih perkembangan sosial anak-anak dan emosional. Terus yang D, faktor urbanisasi dan gaya hidup modern. Di perkotaan kan bukan hanya anak yang berkebutuhan khusus saja, tapi anak-anak yang sama seperti biasa itu orang tua itu mm, tempat daycare itu menjadi solusi praktik bagi keluarga yang sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Terus yang ketiga itu ada inovasi program anak perkotaan kondisi khusus atau daycare. Ada di sini ada dua program. Yang pertama itu program terapi individual. Nah, untuk terapi individual di sini ada tiga terapi: terapi sensorik, terapi bicara dan bahasa, dan terapi perilaku. Kalau sensorik itu terapi untuk membantu anak yang memiliki gangguan pemrosesan sensorik untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Terus kalau terapi bicara dan bahasa ini untuk anak yang keterlambatan bicara atau ada gangguan komunikasinya. Terus ada terapi perilaku atau affiliate behavior analysis. Nah, untuk terapi ini dia berfokus pada peningkatan perilaku yang positif dan mengurangi perilaku-perilaku yang negatif. Terus inovasi yang kedua di sini ada pendampingan khusus atau shadow teacher. Jadi menyediakan pendamping khusus yang terlatih untuk mendamping anak selama kegiatan di daycare tersebut, supaya membantu si anak bisa beradaptasi dan berpartisipasi sama teman-teman sebayanya. Selanjutnya itu ada asuhan anak perkotaan kondisi khusus atau daycare di perkotaan. Di sini ada kasus di sebuah tempat daycare. Tempatnya itu Setia memiliki seorang anak laki-laki berusia 4 tahun dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Anak ini sering menunjukkan perilaku sulit berkonsentrasi, hiperaktif, dan impulsif seperti berlari tanpa arah. Di dalam daycare, sulit mengikuti instruksi dan mengganggu teman-temannya. Orang tua bekerja penuh waktu sehingga anak menghabiskan sebagian besar waktunya di daycare. Pengasuh juga merasa kewalahan menghadapi perilaku anak tersebut yang juga mempengaruhi lingkungan belajar anak-anak lain.
Ya, ada pengkajian. Pertama itu identitas anak, nama anak, ANL, jenis kelamin laki-laki, usia 4 tahun, riwayat pendidikan anak. Anak L ini sudah dititipkan atau berada di daycare sejak usia 2 tahun. Identitas orang tua, nama ayah, Tuan A, pekerjaan, pegawai kantor, nama ibu, Nyonya B, pekerjaan sama seperti ayah, pegawai kantor juga. Yang ketiga itu identitas lingkungan, lokasi daycare itu daycare setia, jumlah anak yang ada di daycare itu 25 orang, jumlah pengasuh ada 20 orang, kondisi lingkungan untuk area bermain dalam ruangan dan luar ruangan itu tersedia. Selanjutnya B ke analisis data. Data yang pertama itu data subjektif. Pengasuh melaporkan bahwa anak sering sulit berkonsentrasi, hiperaktif, dan impulsif, dan orang tua bekerja penuh waktu sehingga anak menghabiskan banyak waktu di daycare. Data objektifnya, anak kesulitan mengikuti instruksi dari pengasuh. Etiologi impulsif, masalahnya gangguan interaksi sosial dengan nomor diagnosa itu D0118. Data yang kedua itu data subjektif, anak sering mengganggu teman-temannya di daycare. Data objektifnya, anak terlihat berlari tanpa arah di daycare, anak sering mengganggu aktivitas teman-temannya. Lingkungan daycare terpengaruh akibat perilaku anak tersebut. Etiologinya hiperaktif tanpa arah, terus masalahnya itu resiko cedera. Yang C itu rencana asuhan keperawatan perkotaan. Diagnosa keperawatan yang pertama itu gangguan interaksi berhubungan dengan impulsif. Data subjektif, pengasuh melaporkan bahwa anak sering sulit sulit berkonsentrasi, hiperaktif, dan impulsif. Orang tua bekerja penuh waktu sehingga anak menghabiskan banyak waktu di daycare. Data objektifnya, anak kesulitan mengikuti instruksi dari pengasuh. Luaran, tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama proses keperawatan, maka interaksi sosial meningkat dengan nomor luaran 13, 11, 5 dengan kriteria hasil perasaan nyaman dengan situasi sosial meningkat 5, perasaan mudah menerima atau mengkomunikasikan perasaan meningkat 5, minat melakukan kontak emosi meningkat 5, minat melakukan kontak fisik meningkat 5, kooperatif bermain dengan teman sebaya meningkat 5. Untuk intervensinya, modifikasi perilaku keterampilan sosial dengan nomor intervensi 13484. Tindakan observasi, identifikasi penyebab kurangnya keterampilan sosial, identifikasi fokus pelatih keterampilan sosial, terapeutik motivasi untuk berlatih keterampilan sosial. Beri umpan balik positif terhadap kemampuan sosialisasi, libatkan keluarga selama latihan keterampilan. Jika edukasinya, jelaskan tujuan melatih keterampilan sosial, jelaskan respon dan konsekuensi keterampilan sosial, ajukan mengedukasi pencapaian setiap interaksi, latih keterampilan sosial secara bertahap. Terus diagnosa keduanya itu risiko cedera berhubungan dengan aktivitas hiperaktif tanpa arah. Data subjektifnya, pengasuh melaporkan bahwa anak hiperaktif. Anak sering mengganggu teman-temannya di daycare. Data objektifnya, anak terlihat berlari tanpa arah di daycare. Anak sering mengganggu aktivitas teman-temannya. Lingkungan daycare terpengaruh akibat perilaku anak tersebut. Luarannya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan, selama proses keperawatan, maka tindakan cedera menurun dengan nomor luaran 14, 13, 6. Dengan kriteria hasil, toleransi aktivitas meningkat, kejadian cedera menurun, gangguan kognitif menurun. Intervensinya, pencegahan cedera. Nomor intervensinya itu 14537. Tindakan observasi, pantau kondisi pasien secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda atau gejala yang dapat meningkatkan risiko cedera. Terapeutiknya menyesuaikan lingkungan sekitar pasien untuk mengurangi potensi bahaya seperti memastikan area bebas dari benda yang dapat menyebabkan jatuh. Edukasinya itu berikan informasi kepada keluarga mengenai faktor risiko cedera dan cara pencegahannya. Implementasi dan evaluasi keperawatan
Pertama itu gangguan interaksi berhubungan dengan impulsif, tanggal atau jam 29 Desember 2024 jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Implementasinya mengidentifikasi penyebab kurangnya keterampilan sosial, mengidentifikasi fokus pelatihan keterampilan sosial, memotivasi untuk berlatih keterampilan sosial, memberikan umpan balik positif terhadap kemampuan sosialisasi, melibatkan keluarga selama latihan keterampilan, menjelaskan tujuan melatih keterampilan sosial, menjelaskan respon dan konsekuensi keterampilan sosial, mengajukan mengevaluasi pencapaian setiap interaksi melatih keterampilan sosial secara bertahap. Evaluasinya atau SOAP-nya, subjeknya itu pengasuh melaporkan bahwa anak sudah bisa berkonsentrasi, sedikit hiperaktif dan impulsif. Objeknya anak sudah bisa mengikuti instruksi, asesmennya itu masalah teratasi sebagian, planningnya itu lanjutkan intervensi. Diagnosa yang kedua itu resiko cedera berhubungan dengan hiperaktif tanpa arah. Tanggal atau jamnya di sini tanggal 29 Desember 2024 jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Implementasinya memantau kondisi pasien secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda atau gejala yang dapat meningkatkan risiko cedera, menyesuaikan lingkungan sekitar pasien untuk mengurangi potensi bahaya seperti memastikan area bebas dari benda yang dapat menyebabkan jatuh, dan yang terakhir itu memberikan informasi kepada keluarga mengenai faktor risiko cedera dan cara pencegahannya. Terus buat evaluasinya, subjek itu anak sudah jarang mengganggu teman-temannya di daycare. Pengasuh melaporkan anak sudah sedikit hiperaktif. Uh, Objeknya itu anak sudah terlihat berlarinya pada arah, asesmennya itu masalah teratasi sebagian, planningnya itu rencana intervensi lanjutan, untuk planningnya itu lanjutkan intervensi. Um, Mungkin cukup presentasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.